langsung poka. Seperti itulah perasaan perempuan. So di dekat dua. Iya enggak? Iya kan? Harus kenari-nari gitu kan. Serere. Maksudnya wei. Kok patutnya serere lulus deh. Wei maksudnya. Tadi Ustaz terkait orang yang senang di rumah, misalkan orangnya introvert Ustaz. Dia itu enggan untuk bersilaturahmi. Itu bagaimana Ustaz? Maksudnya dia surga dia itu di rumah aja gitu. Rumahku surgaku. Baiti. Istilah baiti jannati itu adalah satu adanya istri atau adanya suami. Perhatikan dia punya pasangan. Contoh, Nabi Adam hidup di dalam surga sendirian dulu apa ada pasangannya? Sendirian. Begitu ditanya oleh Allah, Adam sepi nggak? Sepi ya Allah. Kira-kira kenikmatan dalam surga makanan apa aja ada, ya kan? Fasilitas apa aja ada. Itu Nabi Adam hidup seperti angka 1. Makan sendiri, minum sendiri, apa-apa sendiri, nggak ada pasangannya. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya sebelah kiri, gitu kan? Makanya tulang itu keras. Itu menandakan perempuan itu keras. Maka mereka harus diluruskan pelan-pelan. Oleh sentika tulang peke kan fokak ipise langsung poka. Seperti itulah perasaan perempuan. So di dekat dua. Iya enggak? Iya kan? Harus kenari-nari gitu kan. Serere. Maksudnya wei. Kok patutnya serere lulus deh. Wei maksudnya. Itu kan? Tuh. Itu memang wei kan orang mau beli. Nah, terus apa maksud saya? Muncul Siti Hawa di situ. Nabi Adam ingin langsung menyentuhnya. Di rumah, dia aja panah Jawa nih. Enturu ulu jarnenti gitu kan. Sholawat dulu. Allah mendeklarasikan Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal dalam surga baiti jannati tadi itu. Ya Adam muskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Wahai Adam, ini Allah mendeklarasikan Adam nih. Wahai Adam, uskun anta, diam kamu, wa zaujuka, dan pasanganmu yang istrimu, al jannata, dalam surga. Uskun itu dari kata apa? Sakana yaskunu sukunan. Makanya ada orang baca Quran ada harokat sukun. Sukun lawannya apa? Harokah. Sukun tuh diam, sukun tuh tenang. Makanya ada kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Itu litaskununya kemana? Ilaiha, hanya kemana? Ke istri, ke perempuan. Kalau laki-laki kepada istri, kalau perempuan kepada suami. Jadi litaskunu ilaiha, biar tenang, biar midi, ya kan? Lampas ya tari kan? Etan aun caum biar tari lapangan, tari cai bari, tari puskesmas kan? Laos ya kaguma etan baina midi, litaskunu ilaiha. Luar gerasin siya rana kaguma kan? Gunok to kan? Ose pana tari garai ro gas ipi kamawa. La kamawa de gumma kawara gerasina. Tahu de gerasi de. Litas kuno surga di situ. Baiti jannati. Makanya nanti rumah itu bahasa Arabnya banyak. Bisa maskan, tempat tenang.
bisa baitun, bisa manzilah. Kalau baitun tempat nginap, kalau manzilah tempat turun, kalau maskan tempat tenang. Itu artinya rumah juga. Tapi umumnya orang baiti jannati. Nah, tapi maksudnya Nabi Adam tinggal dalam sorga. Allah menggunakan kalimat uskun, bukan udkhul. Ini ada yang bagian tafsir nggak ini? Tadi yang Uin tadi bagian apa tadi? Tafsir apa tadi? Dakwah aja. Manajemen dakwah ya. Oke. Nih tinggal tinggi udah nih. Kalimatnya bukan udkhul tapi uskun. Saat Allah bilang uskun anta, itu Nabi Adam dalam surga apa di luar surga? Di surga. Di surga. Kenapa? Karena uskun bukan udkhul. Kalau udkhul masuklah kamu. Dia namanya masuk ta'ari lu ta'ade. Kalau sudah ta'ade, gimana cara lu'unya lagi? Orang sudah masuk. Mentok. Makanya uskun midi. Nah, gitu kan? Uskun anta, diam kamu. Lawan uskun apa? Harokah, ada yang gerak. Maka ada harokat fathah, ada harokat doma, ada harokat kasroh. Nah, di dalam tubuh laki-laki ini ada sesuatu barang yang suka gerak-gerak. Makin malam harus bicara begitu. Cuman masalahnya apakah harokat domah dia, atau harokat fathah, atau harokat kasroh, atau jangan-jangan sukun subhan ini kan? Subhan, Gitu. sukun di subhan ya Allah. Subhan lagi. Berharokat. Iya kan? Pak Hilmi ya. Kalau masih muda harokatnya domah, ya kan? Kalau ya umur 50 ke atas, 50 lah, ya fathah lah. 70 itu ya kasroh gitu kan. Kadang-kadang sukun gitu kan. Nah, di dalam tubuh laki-laki ini ada sesuatu barang yang suka gerak-gerak. Makin malam harus bicara begitu. Cuman masalahnya apakah harokat domah dia, atau harokat fathah, atau harokat kasroh, atau jangan-jangan sukun subhan ini kan? Subhan, Gitu. sukun di subhan ya Allah. Subhan lagi. Berharokat. Iya kan? Pak Hilmi ya. Kalau masih muda harokatnya domah, ya kan? Kalau ya umur 50 ke atas, 50 lah, ya fathah lah. 70 itu ya kasroh gitu kan. Kadang-kadang sukun gitu kan. Itu bagian daripada surga itu. Surga. Nah, lalu apakah orang yang tinggal di dalam satu rumah tersebut tidak kemana-mana mendapatkan surga? Ada nggak orang tersebut menikmati ketenangan di situ? Manusia mana yang kuat hidup sendirian dalam rumah? Wong Nabi Adam saja mencari pasangan, gitu loh. Wong Nabi Muhammad saja istrinya 9, gitu kan. Maka apalagi manusia ini merupakan makhluk sosial, zen politiken, makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan, gitu kan. Nah, kalau mau tinggal sendirian mah di gunung, nanti kalau mati mandi sendiri, gitu kan. Gali kuburan sendiri, gitu kan. Kafanin sendiri, jalan sendiri ke kuburan sono. Bisa. Tapi bagaimana kalau ada tokoh, ada ulama yang diam di situ saja? Seperti apa? Nih ada yang luar biasa yang saya kasih tahu sama kalian dalam Al-Quran. Coba lihat Al-Baqarah ini, pada hafal semua ini mah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Naki. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian kusutlah gitu, kusutlah gitu. Keras. Seperti kerasnya batu. Qaswatal qulub, hati keras gitu kan. Kalau sudah qaswatul qulub,
atau qaswatal qulub, apalah bacaan orang, hati yang keras, maka seperti keras apa kata orang? Mimba didzalika fahyakal hijaroti, seperti batu. Cuman kata orang keras kepala apa keras hati? Teman kepala mata di rumah bau pakai dengan Eli. Akan nongkot. Ibu warah hati ke Eli. Nah, Hati itu. yang hebatnya apa kawan-kawan semua? Coba kita lihat ayat ini. Ini buat modal kehidupan yang saya kasih. Nakibu. Wa inna minha, sesungguhnya minha, hanya kemana? Ke batu. Yatafajjaru minhul anhar. Sesungguhnya batu itu mengeluarkan air seperti air sungai. Berarti batu itu bisa mengeluarkan air. Contoh, mata air itu kira-kira di situ banyak batu apa nggak ada batu? Banyak. Kalau kita ke gunung, mata air dan air yang bersih adalah satu kolam, satu sungai, satu makbul oiga. Di situ pasti ada batunya, dan air yang jernih kalau ada batunya banyak. Makanya nanti kalau saya jadi calon gubernur DKI, satu janji saya adalah akan saya jernihkan Kalideres itu dengan cara memasukkan kerikil dan batu-batu di situ. Nah. Jadi kalau ada air yang kobu, ada air yang kobu, ada air yang keruh, cara menjernihkan apa nih? Masukkan kerikil, masukin batu, maka batu dan kerikil tersebut mampu menjernihkan air. Tapi di dalam ayat ini adalah Allah mengeluarkan air itu dari batu. Coba tanya sama orang ilmu geologi. Apa itu ilmu geologi? Ilmu perbatuan atau ilmu bumi. Ya. Begitu air hujan itu turun, di situ banyak batu, itu batu bisa memancarkan air. Dari batu tersebut mengeluarkan air, dan airnya mengalir dan dia menjadi sungai. Nah, yang hebatnya adalah air tersebut menjadi sungai, anhar. Kan sungai itu. Sungai ya, kadang kemana airnya? Ke sawah, ke laut, kemana lagi? Ke pengairan orang. Nah, kalau tadi awal ayatnya adalah bicara masalah hati manusia seperti kerasnya batu, sementara batu bisa mengeluarkan mata air yang bisa mengalir. Kamu ini dalam hidup mau nggak seperti air yang mengalir? Ya. Kalau jadi ustadz yang mengalir, yang menyebarkan ilmunya. Kalau jadi orang kaya yang mengalir, yang menyebarkan hartanya. Kalau jadi pengusaha yang mengalir. Ya kan? Berarti kan dia tidak diam di dalam rumah, dia mengalir seperti air sungai, gitu. Memberikan maslahatnya dan manfaatnya buat orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, apa tadi baca ayat coba? Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan ternyata dari batu juga itu mengeluarkan air, tapi airnya tidak ngalir. Nah, air yang diam tersebut, kalau ada air yang diam tersebut, orang dari mana-mana datang mengambil airnya. Ada yang ciduk di bawah, ada yang ngambil di bawah airnya. Wati lampan daina palawi hamdu, iya abdu. Gitu kan? Kita lihat air Zam-Zam. Orang dari mana-mana datang mengambil air Zam-Zamnya, dibawa ke seluruh dunia. Kalau seorang tokoh yang diam di rumah, dia seorang ulama umpama, maka orang dari mana-mana datang menghampiri dia, minta didoakan. Mau begitu nggak subhan? Mau tenang seperti itu apa bagaimana? Tapi jadi ulama, tapi jadi tokoh spiritual, bukan main game gitu loh. Gitu loh. Paham gak ini? Kalau dia orang kaya diam di rumah, tapi orang dari mana-mana merah kasihan piti disebarkan. Orang lain yang jalan, bukan dia. Nah, maka tolu kayak ini
Lama yahbitu min khasyatillah. Nah, waraku waduge madahu di rumah. Maka wadu bergerak menuju Allah. Nih, kawan-kawan. Batu saja, batu bergerak karena takut kepada Allah. Khasyatillah kalimatnya. Batu bergerak bisa menghampiri Allah karena tahu di rumah. Nah, kalau orang tersebut tidak bisa bermanfaat seperti air yang mengalir, kalau kita tidak bisa bermanfaat seperti air setu, kalau kita nggak bisa bermanfaat seperti wadu yang gerak menghampiri Allah, lalu seperti apa kita ini maunya? Cumpur, gofla gitu, harus dinentu. Ya, Bukahan dulu. wati wara au dibagi rerona midis ya de uma wati wara do meirahkana melihat au midis ya wati gerak juga menghampiri Allah, midi terus. Udah, kira-kira tersebut surga apa neraka itu? Insyaallah neraka. Ile tiara dia gofla Rugi nak yang Itulah repap. yang repot. Tsumma qasat qulubukum, hatinya kusut. Wah, ada kasih kusut au bunese ausiaran Taduku. bunese bukan bunese hanu di jangan sisi. Aduh. ada benang di kaki ayam itu sudah jelimet kata orang Betawi. Buhu. Orang buhu watir loa kusut dan buhu watir loa di hanorero lawat akang buhu siap lawat akang buhu siap dan buhu cawan dongeng gitu watir dewan au dewan kayak buhu seraan watir di sonoa kita perhatian dong gitu. Arah bumbu.